Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Adik-adik sekalian, untuk kuliah irigasi kali ini kita akan membahas tentang bangunan saluran irigasi dan pengukuran air irigasi. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada materi sebelum UTS itu terkait pengukuran debit? Ada nggak? Ada nggak? Cara mengukur kecepatan air atau debit air gitu. Ada? Ada. Oke, ya. Jadi untuk materi ini kita akan lihat sekilas bahwa air irigasi biasanya yang diukur adalah debitnya. Ya, debitnya ini biasanya diukur dengan meter kubik per detik, tapi tergantung lokasinya. Jika debitnya besar, pakai satuan meter kubik, tapi jika debitnya kecil, sering menggunakan satuan liter. Jadi debitnya adalah liter per detik. Debit itu merupakan ya perkalian antara luas penampang yang biasanya diberi satuan meter persegi dengan kecepatan air di dalam saluran. Dalam ini meter per detik. Selain bentuk-bentuk bangunan saluran air, ada alat ukur tambahan yang digunakan untuk mengetahui debit saluran. Ada beberapa tipe Cipoletti, Thomson, Romin, ya nanti Anda bisa cari di Google. Nah, alat-alat ini ya biasanya seperti ini. Alat ini berbentuk trapesium, terdiri atas dinding pelimpasan atau weir yang dibuat dari beton dan plat baja sebagai pisau pelimpas atau yang menyalurkan. Pemasangan alat ini pada tempat yang ada penurunan sebagai dasar saluran, sehingga aliran dapat melintas secara bebas dan terjun ke arah hulu saluran. Jadi Cipoletti ini bentuknya adalah bentuk trapesium. Ya. Ada juga yang model Thomson. Ya, model Thomson ini ada yang menyebut sebagai V-nut weir, artinya bentuknya seperti V. Alat ini sangat sesuai untuk mengukur saluran-saluran dengan aliran kecil berbentuk segitiga siku-siku ya dengan posisi dibalik. Pemasangan alat ini juga pada tempat yang ada penurunan pada dasar saluran ya, pada dasar saluran sehingga aliran dapat melintas secara bebas dan terjun ke arah hulu saluran. Nah, misalnya pengukurannya seperti itu. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada yang model Thomson. Alat ini sangat model Thomson. Romin ya, model Romin. Alat ukur ini banyak dipakai di petak tersier. Alat dipasang pada bangunan bangunan sadap ya untuk membagi dan penyadapan guna membagi-bagi air dari saluran induk ke saluran sekunder lainnya maupun menyadap air dan mengalirkan ke saluran tersier. Misalnya kapasitas maksimalnya 450 liter per detik dengan lebar pintu sekitar 1,3 meter kali lebar ambang 0,6. Ya. Ini ketemu seperti ini. Besarnya debit untuk setiap variasi ukuran pintu dapat dilihat pada tabel. Nah, Anda bisa melihat ini, ya, bisa melihat bentuk salurannya seperti ini. Jadi ini saluran, ini tempat pembuangan airnya seperti itu. Diperomin seperti ini. Nah, ini adalah tabel ketinggian, hubungan ketinggian dengan debit. Ya, ketinggian airnya berapa, lalu debitnya berapa. Jadi, misalnya ketinggian 4, debitnya sekian. Ketinggian 10,5, debitnya sekian. Dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuat ini? Ini akan saya coba tunjukkan kepada adik-adik sekalian. Ya, sebentar.
sebelum ke pengukuran, saya akan perlihatkan sekilas lagi terkait pengukuran debit, ya, pengukuran debit. Coba saya share pengukuran debit. Nah, ini, ya, pengukuran debit. Anda pernah lihat materi ini atau belum? Saya perlihatkan sekilas. Jadi, kalau Anda mengukur debit, itu tergantung alirannya itu di mana dan bentuknya seperti apa. Nah, kadang-kadang kan ada dari saluran irigasi, ada mata air, ada berupa selokan atau sungai, atau air PDAM misalnya. Nah, pengukuran debit seperti ini ya, sehingga nanti akan ketemu volume per detik, kecepatannya volume per detik. Kadang-kadang ada juga saluran yang bentuk seperti ini, ya, di mana bentuk dasar saluran bentuknya setengah lingkaran seperti ini, lalu alirannya seperti ini, ya. Kemudian bisa juga pengukuran yang seperti tadi gambar seperti ini. Ini cara pengukuran mengenai debitnya. Nah, Pak, bagaimana kalau daerahnya seperti sungai? Nah, Anda bisa melihat ini kalau tempatnya sangat lebar, ya, tempatnya sangat lebar, ini bisa jadi seperti ini pengukuran debitnya. Dan harus dibantu dengan tali, kalau enggak nanti hanyut. Nah, ada juga yang ini seperti di selokan Mataram. Jadi pengukuran debitnya itu dengan cara dihanyutkan, ya. Ada pelampung yang dihanyutkan. Jadi cara mengukurnya misalnya mulai dari mana sampai mana, ya, ada kecepatan, jarak minimal 50 meter, gitu ya. Kemudian waktunya. Jadi ketika pelampung itu mulai dilemparkan ke bawah, mulai mengalir, itu dari stopwatch langsung dipencet. Kemudian nanti setelah alirannya selesai, baru di stop. Nah, nanti akan ketemu ini berapa detik. Nah, ketemu berapa detik, kemudian ada pengukuran kedalaman air, lebar, panjangnya 50 meter, ketemu volume. Jadi nanti ketemu volume per detik. Berapa meter kubik misalnya per detik. Misalnya ketemu 3 meter kubik per detik misalnya. Pengukurannya pun macam-macam. Kalau bisa menggunakan alat, ya kadang ada yang seperti ini, merawas namanya. Ada yang lewat perahu, ya. Ada yang di bawah jembatan. Kalau di selokan Mataram itu kan banyak jembatan, ya. Itu bisa seperti itu. Kereta gantung, tapi ini jarang. Nah, ini adalah model pengukuran tadi. Jadi kalau alirannya itu kecil, bisa menggunakan dalam bentuk V seperti ini. Nah, apalagi kalau tempatnya sangat luas, ada sungai-sungai di Kalimantan, di Sumatera yang sudah sangat luas, itu pengukuran debitnya nggak gampang. Biasanya menggunakan alat yang lebih canggih lagi. Ya. Terus kemudian saya ingin memperlihatkan bagaimana cara mengukur hubungan antara ketinggian dengan debit. Ya, ketinggian dengan debit. Ketinggian dengan debit. Ini. Bisa terlihat ini? Excel? Bisa. Bisa ya. Oke. Sebentar. Nah, bagaimana cara membuat ini? Sebentar. Ini kok Excel-nya nggak bisa diklik ya. Jadi Anda kalau ingin membuat rumus seperti ini kan rumus antara ketinggian air dengan debitnya. Setiap tempat berbeda, maka rumus itu dibuat sesuai dengan bentuk pancurannya, sehingga nanti otomatis kalau Anda sudah mengukur minimal 5 kali, maka di lain waktu Anda bisa mengukur hanya cukup ketinggiannya saja, Anda akan tahu berapa debitnya. Paham ya? Jadi misalnya Anda lihat yang sebelah kiri atas ini, misalnya Anda waktu itu mengukur ketinggian aliran airnya 1 cm. Kalau Anda ukur debitnya, ketemu 2 liter per detik. Kemudian satu waktu lainnya Anda mengukur lagi, debitnya tingginya 3 cm, debitnya 3 liter per detik. Waktu ketinggiannya 2 bagaimana? 2,5 debitnya. Waktu 6 bagaimana? 5. Waktu 8 bagaimana?
7 gitu ya. Jadi dengan variasi ketinggian yang berbeda-beda, ini bisa menghasilkan debit yang berbeda pula. Paham sampai di sini? Paham nggak? Halo? Suara saya Paham, terdengar? Pak. Paham ya? Nah, setelah Anda mengukur 5 kali, maka Anda coba membuat persamaan dengan Excel, dengan korelasi regresi, maka akan ketemu seperti ini. Ya, ini caranya tinggi, ini di blok, gitu. Terus Anda pilih, Excel-nya nggak ada ini. Anda pilih Excel, kemudian nanti akan ketemu seperti ini. Nah, ketemu seperti ini baru namanya persamaannya. Jadi kalau persamaannya pertama titik-titik dengan garis ini nempelnya dekat, maka ini mendekati 1 R kuadratnya. Nah, ketemu rumus ini, ya. Y sama dengan 0,7 sekian X ditambah 1,0 sekian. Ya. Jadi misalnya tingginya berapa gitu ya. Tingginya itu Y itu kan debitnya, ya. Nah, X itu adalah tingginya. Ya, misalnya tingginya berapa? Anda mengukur kok tingginya 10 gitu ya. 10 kali 0,7 ditambah ini, maka akan ketemu 8, sekian. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Cara membuat Permisi Excel-nya? Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 120. Izin bertanya Pak, untuk pengukuran yang barusan itu kan minimalnya itu 5 kali. Nah, yang saya ingin tanyakan itu apakah pengukuran tersebut itu dilakukan pada satu waktu gitu Pak? Misalnya pada satu hari itu dilakukan pengukuran pada setiap jam, misalnya begitu Pak? Atau bagaimana ya Pak? Soalnya kan debit air tiap jamnya itu pasti berbeda-beda kan Pak gitu, tidak Betul. tetap. Jadi, makasih Mas Ramadan ya, kamu habis ulang tahun ini. Jadi pengukuran itu harusnya diukur pada titik yang sama, tapi waktunya boleh berbeda. Maksudnya, agar kita bisa memahami perilaku aliran air di lubang itu, ya, di saluran itu. Jadi perilaku air itu apa? Kaitannya untuk melihat kalau debitnya sekian, gitu ya. Kalau kalau ketinggian sekian itu debitnya sekian. Gitu ya. Terus untuk menambah juga Mas Ramadan, kenapa harus 5 kali? Karena pengukuran itu kalau hanya 3 kali, itu nanti ketelitiannya kurang. Kita butuh variasi. Yang ketiga, sebaiknya yang diukur itu adalah ketinggian air yang berbeda-beda, Mas Ramadan. Jadi untuk mendapatkan 5 angka tadi itu praktek di lapangannya tidak mudah. Kenapa? Ya kalau di situ trennya adalah ngalirnya setinggi 2 cm, untuk mendapatkan ketinggian 5 cm juga nggak gampang, kan gitu. Ya, makanya itu ukurnya bisa berlama-lama, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan untuk mendapatkan 5 data itu. Kenapa? Ya karena waktu ke lapangan, Anda kan akan melihat, oh hari ini 2 cm ternyata. Oh ya kita datangi lagi nanti sore, atau besok pagi. Oh ternyata sekarang 3 cm. Oke, ukur terus sampai ketemu 5 variasi angka, baru dimasukkan ke tabel tadi. Sebenarnya saya pengen ngajari, tapi ini Excel-nya kok, saya nggak tahu Excel-nya tidak kelihatan ini ya, insert-nya ya, sorry. Oke, sepertinya ini bisa ya. Jadi Anda tadi cara membuat Excel-nya tadi bisa belum? Ini cara membuat ininya bisa belum? Bisa nggak? Kelihatan nggak Excel-nya ini? Kelihatan Pak. Kelihatan. Saya ajari ya. Jadi ini sangat simpel. Yang sulit itu Anda mengukur ini secara akurat. Jadi lapangan berapa? Ini berlaku di semua tempat ya Mas.
Misalnya Anda ingin tahu tren debit di selokan Mataram pun bisa. Artinya Anda melakukan minimal 5 kali pengukuran dengan ketinggian air yang berbeda-beda. Nanti akan bisa diolah. Cara ngolahnya bagaimana? Ya. Ini pertama caranya di blok. Paham ya di blok? Paham? Terus Anda mencari insert ini, insert, ketemu cat, terus ketemu yang titik-titik ini. Scatter. Paham? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Scatter. Scatter kita klik. Klik. Nah, udah ketemu kan? Scatter kita klik. Nah, kalau debitnya mau ditebel, ini tinggal ditebelin aja. Tebel pakai apa ya? Sorry. Pakai blok B, volt. Nah, kurang gede tinggal digedein. Itu seninya. Tapi untuk keluar rumus ini bagaimana? Anda lihat titiknya ini kan? Ada 5 kan? Terlihat ya? Nah, ini coba Anda klik kanan. Klik kanan ini. Maka Anda pilih add trend line. Oke, trend line. Lalu pilih yang bawah ini diklik. R itu untuk mendapatkan R kuadratnya berapa dengan display equation. Klik lagi. Sudah muncul. Nih. Kalau tulisannya terlalu kecil, tinggal Anda gedein. Nah, kalau pengen di bold, ya bisa di bold. Terlihat yang bawah caranya? Sudah tahu? Sudah tahu belum? Halo? Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Ada yang belum paham atau ada yang lupa tadi caranya? Ada pertanyaan lagi selain Mas Ramadan? Silakan. Jadi debit ini kalau nanti Anda misalnya skripsi terkait saluran irigasi, terkait erosi, itu pengukuran debit menjadi sesuatu yang wajib. Ya. Atau mungkin Anda kerja di sawah, terkait saluran irigasi, drainase, itu perlu pengukuran debit seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada nggak? Kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Nanti masih satu pertemuan lagi ya. Kita akan membahas tentang saluran drainase. Ya. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa untuk presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Sama-sama. Pak. Yuk.